Rumah itu terlalu besar untuk 3 orang. Lantai marmer dingin, langit-langit tinggi, koridor panjang yang selalu terasa lebih gelap di malam hari. Warisan keluarga Lira istriku dari ayahnya yang sudah tiada. Kami pindah ke sini setelah menikah, dan sejak itu, Diane tinggal bersama kami. Diane adalah ibu mertuaku. Usia 48 tahun, tapi wajahnya masih seperti perempuan 30-an. Rambutnya hitam panjang, selalu tergerai lembut di punggung. Matanya coklat tua, dalam, seperti danau yang tak pernah kering. Aku, Raka, 28 tahun. Seorang arsitek yang lebih sering bekerja dari rumah. Lira bekerja di perusahaan konsultan, sering lembur, sering dinas. Meninggalkan aku dan Diane sendirian di rumah besar ini. Setiap malam, aku mendengar langkah kakinya di lantai atas. Tap, tap, tap. Kadang diselingi napas panjang, lembut, seperti doa yang tak selesai. Aku tak pernah bertanya, tapi aku tahu dia kesepian. Pagi itu, aku turun ke dapur lebih awal. Hanya pakai kaos oblong dan celana pendek olahraga. Aroma kopi sudah menguar. Diane sudah ada di sana, berdiri di depan kompor, memakai kimono sutra krem yang longgar di bahu. Pagi, Kak, sapanya tanpa menoleh. Suaranya seperti embun pagi lembut, tapi meninggalkan jejak. Pagi, Bu, jawabku, berusaha cuek. Dia berbalik, membawa cangkir kopi. Matanya turun sebentar ke dadaku hanya sesaat lalu kembali ke mataku. Kopi? Tanyanya, tangannya menyentuh lenganku saat memberi cangkir. Hanya sentuhan ringan, tapi cukup untuk membuatku menahan napas. Ibu kok bangun pagi sekali? Tanyaku, mencoba mengalihkan. Susah tidur, jawabnya, tersenyum tipis. Mimpi datang lagi. Mimpi yang terlalu nyata. Aku tersenyum kecil, tak ada yang bicara lagi. Tapi udara di dapur tiba-tiba terasa lebih hangat. Malam itu, Lira lembur. Rumah sepi. Aku mandi larut malam, lupa bawa handuk. Saat keluar dari kamar mandi hanya pakai handuk pinggang aku bertemu Diane di koridor. Dia memakai gaun tidur tipis, warna krem pucat. Cahaya lampu temaram membuat siluet tubuhnya terlihat samar. Maaf, Raka, aku cari obat, katanya. Tapi matanya tak berkedip. Aku buru-buru menutup dada, tapi terlambat. Kamu, tampan sekali, bisiknya. Suaranya lembut, tapi ada getar di dalamnya. Aku hanya mengangguk, buru-buru masuk kamar. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku membayangkan jari-jarinya menyentuh bahuku. Aku tahu ini salah, tapi rasanya seperti pulang ke rumah yang lama hilang. Hari pertama makan malam, Lira ada di rumah. Diane menjatuhkan sendok. Saat memungut, jemarinya menyentuh lututku di bawah meja. Hanya sesaat, Lira tak sadar. Aku menahan napas. Hari kedua aku olahraga di ruang tamu. Push up, squat. Diane lewat, membawa buku. Gerakan itu indah, katanya, tersenyum tipis. Aku tahu dia tak bicara soal olahraga. Hari ketiga listrik mati. Hujan turun deras. Kami duduk di sofa, hanya lilin menyala. Diane bercerita tentang masa mudanya, tentang cinta yang tak pernah selesai. Aku butuh kehangatan yang tulus, katanya pelan. Tapi Lira, terlalu lembut. Seperti ayahnya, aku menatap api lilin. Petir menyambar. Aku tersentak tangannya memegang lenganku. Lembut, hangat, wangi bunga liar. Tenang, nak, bisiknya. Jari-jarinya berhenti di tepi kausku. Aku tak mundur. Lira pergi dinas keluar kota. 3 hari. Malam pertama, aku tak bisa tidur. Pukul 02.00, aku ke dapur ambil air. Diane sudah ada di sana. Pakai gaun tidur panjang, tapi tipis. Kamu juga tak bisa tidur? Tanyanya. Aku mengangguk. Kami duduk di meja makan. Hanya cahaya bulan dari jendela. Kak, kamu pernah merasa ada yang hilang dalam pelukannya? Tanyanya. Aku tak menjawab. Tapi mataku berkaca. Tangannya memegang tanganku. Aku tahu Lira tak bisa memberimu apa yang kamu rindukan. Aku menatapnya. Ibu, tahu dari mana? Diana tersenyum lembut. Karena aku mendengar. Setiap malam, kamu berpura-pura tenang. Tapi aku tahu. Kamu merindukan keintiman sejati. Aku menarik napas dalam. Biarkan aku menunjukkan padamu, bisiknya. Jantungku berdegup pelan. Aku tak tahu bagaimana aku sampai di kamarnya. Pintu tertutup. Lampu kuning temaram. Diane berdiri di depanku. Gaunnya jatuh pelan ke lantai. Kamu takut? Tanyanya. Aku menggeleng. Dia mendekat.
Jari-jarinya menyentuh pipiku. Bagus, karena malam ini aku ingin kamu merasakan segala yang terpendam. Ciumannya lembut dulu, lalu dalam. Aku merasakan kehangatan tubuhnya menempel padaku. Tangannya turun, menyentuh bagian yang tak pernah disentuh Lira dengan benar. Kamu begitu hidup, bisiknya di telingaku. Aku hanya bisa menarik napas panjang. Kami jatuh ke ranjang, baju-baju terlepas satu persatu. Kulitnya halus, lekuk tubuhnya sempurna. Aku menciumnya di sana, di sana. Diana memelukku erat. Kamu milikku malam ini, katanya. Malam itu, aku belajar apa itu gairah sejati. Bukan hanya fisik, tapi juga kepuasan yang terlarang. Aku bangun di pelukannya, tubuhku penuh kehangatan. Diana tersenyum. Ini baru permulaan, sayang. Saat aku turun ke dapur, ada pesan dari Lira. Maaf, dinas diperpanjang 1 minggu. I love you. Diana membaca dari belakangku. Artinya, kita punya waktu lebih banyak, bisiknya sambil memelukku dari belakang. Aku tahu, aku sudah terjebak dalam pesonanya. Malam terakhir sebelum Lira pulang, kami di jacuzzi. Hanya gelembung dan cahaya lilin. Diana memegang gelas wine. Kak, ada yang harus kuberitahukan. Apa? Tanyaku, jantung berdegup. Lira, bukan anak kandungku. Aku terdiam. Suamiku selingkuh. Aku balas dendam dengan pria lain. Lira adalah hasilnya. Artinya, kita tidak terlarang. Aku menatapnya, air mata menetes. Bukan karena takut, tapi karena lega. Diana menciumku lagi. Sekarang, kamu benar-benar milikku. Lira pulang 2 hari kemudian. Kami tersenyum, berpelukan, tapi setiap kali Diana lewat di koridor, matanya bertemu mataku. Hanya sesaat, tapi cukup untuk membuat jantungku berdegup kencang. Malam itu, Lira tidur lebih awal karena lelah perjalanan. Aku ke dapur ambil air. Diana sudah ada di sana. Kamu tak bisa tidur lagi? Tanyanya. Aku mengangguk. Dia mendekat. Kita harus hati-hati sekarang, bisiknya. Tapi itu tak berarti kita berhenti. Aku bekerja di ruang kerja lantai 2. Diana sering mampir membawa teh. Suatu siang, Lira pergi ke dokter gigi. Pintu ruang kerja terkunci. Diana masuk. Kamu terlalu tegang, katanya. Tangannya memijat pundakku, lalu turun ke dada. Aku menoleh. Ciuman singkat, tapi penuh makna. Kita harus pintar, katanya. Aku tak ingin kehilangan ini. Lira mengajak libur ke villa di puncak. Diana ikut. Malam pertama, Lira tidur di kamar sebelah. Aku dan Diana di balkon. Angin dingin. Dia memakai sweater longgar. Kamu ingat malam pertama kita? Tanyanya. Aku mengangguk. Dia mendekat. Kita bisa ulang. Di sini. Kami masuk ke kamar tamu. Pintu terkunci. Malam itu, di tengah hutan pinus, aku merasakan dia lagi. Lebih dalam, lebih berani. Lira mulai bertanya, kenapa kamu sering tersenyum sendiri? Kenapa kamu dan ibu kok akrab banget? Aku pura-pura cuek. Diana juga, tapi malam itu, Lira memeriksa ponselku. Ada pesan dari Diana, malam ini. Jam pertama, dapur. Lira tak melihat. Tapi, benih curiga sudah tertanam. Jam 1 pagi, aku turun ke dapur. Diana menunggu. Kami berpelukan, tapi tiba-tiba pintu kamar Lira terbuka. Kami berpisah. Cepat. Diana pura-pura ambil air. Aku pura-pura cari camilan. Lira muncul. Kok kalian berdua di sini? Kami saling pandang. Hanya sesaat. Tapi cukup untuk membuat jantungku berhenti. Pagi harinya, Diana mengajakku ke taman belakang. Aku akan pindah, katanya, ke apartemen kecil di kota, agar Lira tak curiga. Aku terdiam. Tapi itu tak berarti kita berhenti, lanjutnya. Aku akan kirim alamat. Kamu bisa datang kapan saja. Aku mengangguk. Meski hatiku berat. 2 minggu kemudian, Diana pindah. Apartemen kecil di pinggir kota. Hanya 1 kamar. Tidur. Aku datang pertama kali malam itu. Lira, pikir aku meeting. Pintu tertutup. Kami berpelukan. Tak ada kata, hanya napas. Hanya sentuhan. Malam itu, aku tahu aku tak bisa hidup tanpanya. Lira menemukan tiket parkir apartemen Diana di dompetku. Meeting di mana? Tanyanya. Aku bohong. Tapi Lira tak percaya. Malam itu, dia mengikuti aku. Melihat aku masuk ke apartemen Diana, dia tak masuk. Hanya berdiri di luar, menangis. Pagi harinya, Lira menungguku di ruang
Tamu, aku tahu semuanya, katanya, dengan, Ibu, aku terdiam, aku mau cerai, lanjutnya, tapi aku tak mau rumah ini hancur. Diana datang, mendengar semuanya, aku yang salah. Katanya, aku akan pergi, biarkan kalian bahagia. Aku menatapnya, tak bisa bicara. Malam itu, aku ke apartemen Diana. Aku tak bisa memilih, kataku, Lyra istriku, tapi kamu segalanya. Diana tersenyum pahit. Pilih Lyra, aku akan menghilang. Aku memeluknya, tak ingin melepaskan. 2 hari kemudian, Diana pergi ke bandara, mau pindah ke Bali. Aku mengejar, di gerbang keberangkatan. Jangan pergi, kataku. Dia menangis. Aku harus, untuk kalian, aku menciumnya, di depan semua orang. Aku memilih kamu, kataku. Lyra sudah tahu. Dia mengerti. Lyra muncul dari belakang. Ibu, maafkan aku, katanya. Aku tak pernah jadi istri yang baik untuk Raka. Diana menatap kami berdua, air mata mengalir. 3 bulan kemudian, Lyra pindah ke apartemen kecil. Aku dan Diana tinggal di rumah besar. Tapi sekarang, hanya berdua. Setiap malam, aku mendengar langkah kakinya. Tap, tap, tap. Tapi kali ini, dia menuju kamarku. Kami tak lagi bersembunyi. Kami tak lagi takut. Rumah itu masih sunyi. Tapi sekarang, penuh cinta, dan cinta itu akhirnya menemukan jalannya.